إن الحمد لله إن الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الجماعة أفضل من صلاة فرد 27 درجات. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langkah pertama, puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul, yaitu pentingnya salat berjamaah. Salat adalah merupakan rukun Islam yang kedua yang diperintahkan dan diwajibkan kepada umat Islam. Dan salat juga adalah merupakan tiang agama yang mesti kita tegakkan. Dan juga salat merupakan ibadah yang nilainya tinggi, sehingga pada hari akhirat amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah salat 5 waktu. Kemudian salat juga merupakan ibadah yang nilainya luar biasa, di mana Allah lipat gandakan dikarenakan melaksanakan sesuai dengan yang diajarkan dalam syariat Islam, yaitu dengan melaksanakannya berjamaah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', yaitu salat berjamaah. Berdasarkan ayat ini, bahwa hukum salat berjamaah, sebagian mazhab mengatakan bahwa hukum salat berjamaah yaitu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali, sehingga Rasulullah SAW menyatakan di dalam satu hadisnya, aku akan membakar rumah orang yang dekat masjid yang tidak mau dia salat berjamaah. Betapa kerasnya Rasulullah SAW mengenai tentang berjamaah, yaitu salat berjamaah. Dikarenakan yang pertama perintah Allah, yang kedua yang dilaksanakan oleh Rasulullah, disebut juga dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat, dan sehingga menjadi tuntunan bagi kita semua untuk melaksanakan salat itu, yaitu dengan berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "As-salatul jama'ati afdal min salati fardhi 70 wa 20 darajat." Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan berkelipatan 27 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada orang yang berjamaah. Satu kali salat pahalanya 27 kali lipat salat. Sementara salat yang tidak berjamaah adalah salat sendirian dengan berkelipatan satu. Bandingan orang yang solat berjamaah itu, satu kali solat berjamaah sama dengan 27 kali ulang solat tersebut. Betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan melaksanakan solat berjamaah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, barang siapa yang berwudu lalu dia datang ke masjid, maka setiap langkahnya diangkat derajatnya dan dihapus dosanya, dan itu menjadi nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berangkat ke masjid, usahakanlah kita berwudu, kemudian setiap langkah agar menjadi amal ibadah bagi kita, penghapus dosa, mengangkat derajat, dan menjadi pahala bagi kita orang yang melangkah ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, betapa beruntungnya orang-orang yang melakukan solat berjamaah. Dia senantiasa memperoleh pahala yang besar di sisi Allah. Andai kata satu hari satu malam 5 waktu dilaksanakan, maka 5 waktu itu dilaksanakan dengan berjamaah, sehingga pahalanya karena dikali 27 derajat, 5 waktu menjadi 350 kali lipat. Satu hari satu malam pahalanya sama seperti 350 kali solat. Dan bahkan di dalam hadis Rasulullah ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, solat 5 waktu itu pahalanya sama dengan 50 kali solat. Andai kata 50 kali solat itu dilakukan dengan berjamaah, sehingga ia akan memperoleh pahala yang nilainya sangat besar. Satu hari satu malam 5 waktu ia laksanakan dengan berjamaah, sama dengan pahalanya 1350 kali solat. Satu hari satu malam. Andai kata dia setiap tahun lakukan solat berjamaah, ataupun mungkin barangkali ada uzur yang sedikit-sedikit sehingga tidak bisa melakukan berjamaah, yang diperbolehkan meninggalkan berjamaah seperti dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, kemudian dalam keadaan uzur, ketika kita terdesak untuk mengeluarkan ataupun BAB atau buang air kecil, maka terdesak, maka dalam hal ini seperti dalam musafir ataupun dalam keadaan sakit ataupun hujan deras sehingga kita tidak bisa datang ke masjid karena tidak ada kendaraan yang bisa menaungi ataupun tidak ada payung yang bisa menaungi kita terhindar dari hujan dan basah kuyup, maka uzur yang demikian itu hanya diperbolehkan orang yang tidak melakukan berjamaah dikarenakan ada sebab-sebab uzur. Tetapi lain daripada itu, perintah berjamaah ini sangat ditekankan. Maka tidak ada alasan bagi kita kalau bisa semuanya itu dilakukan untuk berjamaah. Betapa beruntungnya orang-orang yang berjamaah sehingga pahalanya nilainya sangat luar biasa. Maka pahala solat, lantas kata Rasulullah, di hari kiamat kelak akan dihisap yang pertama kali adalah amalan solat. Kalau baik solatnya, maka dia akan beruntung. Kalau tidak diterima solatnya, maka amalan yang lain pun juga akan bisa ditolak. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yasha ila Allah fa asahu la yakuna minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, yaitu dengan beribadah berjamaah di masjid dan lain sebagainya, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan mereka mendirikan salat, mereka membayarkan zakat, mereka tidak takut kepada apapun melainkan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan mereka itu orang yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid dengan beribadah salat berjamaah, dan dia menjaga ibadahnya tersebut dengan istiqomah agar sempurna ibadahnya, agar senantiasa ibadah tersebut diterima oleh Allah, memperoleh pahala yang besar di sisi Allah, sehingga menjalankan sesuai dengan tuntunan syariat. Sekalipun mungkin ada bahaya dan lain sebagainya, dia akan tetap berpegang kepada tali agama Allah, sunnah Rasulullah yang telah diajarkannya. Maka begitu banyak masa-masa yang lampau telah kita lalui. Solat berjamaahnya wallahu alam, apakah diterima atau tidak? Karena memang tuntunannya sudah berubah, tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dikarenakan sebab-sebab. Tetapi dalam hal ini, sebab apapun itu pernah terjadi pada masa Rasulullah. Seperti penyakit taun yang sangat berbahaya, itu pernah terjadi di masa Rasulullah, dan juga terjadi di masa Umar, dan itu ribuan orang yang meninggal dunia. Tapi tidak ada satu riwayat pun, tidak ada satu dalil pun yang menyatakan solat itu ditinggal, solat Jumat ditinggal, solat jamaah itu dirubah dengan cara berjarang-jarang. Itu tidak pernah ditemukan dalilnya. Maka dalam hal ini kita berhati-hati demi menjaga kesempurnaan jemaah. Barangkali kalau ada hambatan dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan masker barangkali, cuci tangan barangkali, dan itu mungkin bisa saja. Tetapi kalau merubah tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah, kita khawatir amalan tersebut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amalan tersebut telah menyimpang dari ajaran syariat Islam, melakukan hal-hal yang baru dari syariat Islam yang telah diajarkan, yang telah disyariatkan, yang telah difardukan, sehingga merubahnya menjadi bid'ah, mengada-ngada dalam amalan bid'ah. Maka setiap bid'ah adalah neraka, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat adalah neraka tempatnya. Dalam hal ini kita khawatir melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena mungkin masih banyak di Pekanbaru ini masjid-masjid yang tetap dia istiqomah, namun mungkin barangkali dia memakai masker dan lain sebagainya, tapi ibadah jamaahnya dia tetap sempurna, dan itu patut kita contoh. Sekalipun ada penyakit yang lain dan sebagainya, itu bisa kita ikhtiar. Islam telah mengajarkan berbagai macam ikhtiar. Kalau kita kena sakit, cepat minum obat. Wa anzalallahu dawaun wa anzalalahu sifaa. Allah turunkan penyakit dan lain sebagainya macam penyakit tersebut, tapi Allah turunkan juga obatnya. Maka berikhtiarlah, berupayalah untuk cepat-cepat minum obat kalau kita kena sakit. Hadis Rasulullah katakan, setiap penyakit itu Allah turunkan, mesti ada obatnya juga Allah turunkan. Hadis riwayat Bukhari. Asyrul muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai ikhtiar kita barangkali bisa pakai masker, tetapi kalau ibadah jamaah yang telah diatur dalam syariat, kita khawatir perbuatan itu bid'ah, maka kita jagalah agar amalan tersebut tidak rusak. Kalaulah kita membuat peraturan hal yang demikian, maka menjadi bertanggungjawablah siapa yang mengatur hal demikian, siapa yang menyuruhnya, siapa yang memerintahnya. Maka kelak dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena ini ibadah yang makhdah, ibadah yang telah ditetapkan cara dan rukunnya, tidak sembarangan kita melakukannya. Allah akan pertanggungjawabkan, Allah akan minta pertanggungjawaban, penghisaban siapa yang melakukan hal yang demikian dan siapa yang memerintahkan yang demikian. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dengan bertujuan agar ibadah kita itu sempurna di sisi Allah, diterima oleh Allah, ya, karena yang mengatur itu adalah Allah. Allah dan Rasulullah, itulah yang menjadi tuntunan kita. Sementara yang lain masih ada pertimbangan. Apa pertimbangannya? Ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Taati siapa yang memerintahkan. Tetapi kalau dia memerintahkan hal-hal yang telah bertentangan dengan syariat, maka wa'ati ulil amri minkum itu, maka dikatakan wa ulil. Kenapa tidak wa'ati ulil amri? Kenapa tidak taati ulil amri, tapi wa ulil amri? Dalam hal ini dia disebut dengan wa atop. Dalam hal ini, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dia mesti dilihat daripada sudut pandang kebaikan.
Kalau tidak ada kebaikan, bahkan maksiat kepada Allah, la tu'ati bil maksiatillah, kata Rasulullah. Itu diterangkan dalam hadis, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tidak ada ketaatan pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk menjaga ibadah kita dan kesempurnaan ibadah kita di hadapan Allah, mesti harus kita betul-betul pegang tuntunan kita. Allah dan Rasulullah menjadi panutan dan pegangan kita. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersabar dan beristiqomalah dalam beribadah. Kalaupun ada hambatan dan lain sebagainya, ikhtiarlah dan bertawakallah. Islam telah mengajarkan dengan sempurna agar kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah dan berjamaah, salat berjamaah demi untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang, wahai para hamba-hamba Allah, takutlah kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takutnya, dengan sebenar-benar takwanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya para malaikat berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada nabi. Sallu alaihi wasallimu taslima, agar kita memperoleh mengirimkan keselamatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma tawwil 'umurana wa sahhil 'ibada ilaika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.